Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, kernet truk yang kabur usai membacok sopirnya hingga tewas di Pasuruan diringkus polisi. Tersangka tega menganiaya sopir lantaran sakit hati kepada korban karena tidak diberi upah dan diturunkan di pinggir jalan. Polisi Polres Pasuruan Kota meringkus Lukman Hakim kernet truk yang membacok sopirnya di rumahnya Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Saat penangkapan, polisi sempat mendapat perlawanan dari keluarga. Usai ditangkap polisi menggelandang tersangka ke rumah keponakannya yang diduga ikut membacok, namun terduga pelaku sudah kabur. Tersangka mengaku sakit hati kepada korban karena tidak diberi upah kerja dan justru menurunkannya di pinggir jalan antara Lumajang Pasuruan. Tersangka kemudian mengajak keponakannya mencari korban mengendarai sepeda motor hingga ke Gempol Pasuruan. Tersangka melihat truk korban parkir di pinggir jalan dan langsung menganiaya korban dengan senjata tajam. Memang sudah menyiapkan diri dengan membawa celurit, kemudian mencari keberadaan korban sampai di arah Gempol. Korban tidak ditemukan sehingga dia balik arah ke arah Probolinggo. Ketika melintas di bendungan di TKP, kebetulan korban sedang berhenti di situ bersama truknya. Kemudian korban saat itu dilihat oleh tersangka sedang membetulkan atau mengecek solar, kemudian oleh tersangka didatangi. Kemudian ketika ketika korban berhadapan-hadapan langsung disabetkan senjata tajam celurit itu sebanyak 1 kali. Kemudian pelaku langsung melarikan diri bersama dengan temannya. Pelaku dijerat pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Senin 30 September 2024, Muhammad Samsu, sopir truk, ditemukan tergeletak di tepi jalan Pantura, tepatnya di Desa Bendungan, Kecamatan Kraton, Pasuruan, dengan luka senjata tajam. Korban yang sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Banggel Pasuruan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, akhirnya meninggal dunia 2 hari setelah dirawat. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, anggota polisi Polres Sidoarjo meringkus pasangan suami istri pencuri motor. Polisi mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Pasangan suami istri Muhammad Tohe, usia 35 tahun, dan istrinya Devi, usia 34 tahun, mencuri motor di Desa Bareng Kerajaan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Dalam rekaman CCTV, pelaku berboncengan kemudian berhenti saat melihat motor yang diparkir di pinggir jalan. Awalnya sang perempuan turun mendekati motor yang ditarget sambil melihat situasi lokasi. Setelah dipastikan kondisi sekitar sepi, sang suami turun merusak kunci motor. Dari pemeriksaan polisi, Muhammad Tohe merupakan residivis kasus yang sama. Sebelum tertangkap, Pak Sutri ini juga pernah melakukan kejahatan serupa di 3 tempat lain di Sidoarjo. Modus operandinya adalah melakukan pencurian dengan cara hunting, ya. Jadi sepasang pelaku ini adalah suami istri, kemudian dia mencari target dengan keliling atau patroli istilahnya, mencari sasaran yang kira-kira aman untuk dilakukan pencurian dengan menggunakan kunci T. Ya. Si laki-laki dari 2 pelaku ini sudah cukup terampil karena adalah residivis, sebelumnya sudah pernah ditahan dalam perkara yang sama, sehingga sudah terbiasa melakukan kegiatan tersebut. Namun kemudian di kondisi saat ini dia mengajak serta istrinya untuk membantu dia melakukan pencurian dimaksud. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah melakukan kejahatan yang sama di 4 TKP lainnya. Akibat perbuatannya, Pak Sutri, warga Burneh Kabupaten Bangkalan yang kos di Sidoarjo ini harus mendekam di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Warga di Kelurahan Panyuran, Kabupaten Tuban diresahkan dengan aksi pencurian sapi karena dalam 1 bulan terakhir 4 ekor sapi raib digondol maling. Polisi kini masih berupaya mengungkap dan memburu para pelaku.
Warga di Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban diresahkan dengan maraknya aksi pencurian sapi. Dalam 1 bulan terakhir ada 4 ekor sapi milik warga yang raib digondol maling. Komplotan maling sapi ini diduga beraksi saat tengah malam ketika pemilik hewan ternak sedang tertidur lelap. Mendapati laporan maraknya terjadi pencurian sapi, Satreskrim Polres Tuban langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa korban, pemilik ternak, dan para saksi. Polisi juga masih memeriksa bukti rekaman kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi pencurian sapi. Oke, kalau yang sapi ini sebetulnya kita belum ada laporan masuk ya dari masyarakat ya. Jadi masyarakat yang kehilangan sapi ini belum membuat laporan di kami. Namun kita sudah mendapatkan informasi ada beberapa TKP terkait pencurian sapi ini. Paling banyak di wilayah Palang. Ada sekitar 4 TKP, namun kita sudah bergerak melakukan penyelidikan. Pada saatnya nanti berjalan paralel, jadi pada saat masyarakat sudah membuat laporan di kami, langsung kita tindak lanjut. Diimbau jika ada warga lain yang kehilangan sapi segera melapor ke polisi demi untuk menyelidiki kasus ini. Polisi kini masih berupaya mengungkap dan memburu para pelaku. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. 3 Cagup Jatim kampanye ke berbagai daerah sosialisasikan program kerja. Tetaplah bersama kami.